Temuan hacker mencengangkan, skripsi Jokowi diduga palsu. Skripsi Joko Widodo diterbitkan tahun 2018? Bagaimana mungkin, sedangkan Jokowi mengaku lulus tahun 1985? Jika selama ini kita hanya mendengar riset dan uji forensik digital dari Dr. Rismon Sianipar, penelitian berdasarkan pandangan ahli telematika Dr. Roy Suryo atau uji keaslian struktur anatomi tubuh dari Dr. Tifa, kali ini kami menemukan sebuah channel yang mengupas sebuah temuan yang juga dilandasi penelitian berbasis digital forensik. Yang menarik dari temuan ini adalah bahwa skripsi digital Jokowi di laman website UGM ternyata diterbitkan tahun 2018. Namun bukan hanya itu kejutannya. Channel ini juga menemukan bahwa skripsi atas nama Joko Widodo telah diedit sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2019 dan terbaru, tahun 2025 ini. Bagaimana mungkin sebuah hasil karya yang menjadi prasyarat kelulusan seorang calon sarjana bisa mengalami pengeditan dan bahkan diterbitkan 33 tahun setelah lulus? Jika hasil temuan ini benar, maka ini akan menjadi sebuah skandal besar yang bukan hanya melibatkan seorang mantan presiden, tetapi juga belasan menteri dan bahkan perguruan tinggi ternama di negeri ini. Simak selengkapnya di video ini, jangan di-skip agar tidak salah memahami. Ya, sebelum masuk ke inti dari pembahasan kali ini, yang tentunya sangat menarik, saya mau disclaimer dulu ya, supaya ini nggak gagal paham atau salah paham ya. Disclaimer pertama adalah, video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang ya, tetapi hanya menelusuri data berdasarkan fakta digital ya. Jadi kita ungkap berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan argumentasi, apalagi penyandaran ya. Nah, terus kemudian ini juga saya tidak terafiliasi pada partai politik atau orang lainnya. Ini hanya mengungkap fakta digital berdasarkan kemampuan saya. Dan yang kedua, video ini dibuat atas kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia, dan juga bertujuan untuk membantu pihak tertentu yang punya kaitan ya. Sebelum masuk situ, kita akan mulai dari ETD dulu ya, ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Anda browsing aja di googling ETD itu nanti akan keluar. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam tesisnya Jokowi ya. Skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana, kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect. Kemudian kita masuk ke network ya. Masuk ke network. Kemudian kita udah tahu dia punya skripsinya ini. Kita copy aja kata kuncinya ya untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter. Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke pencarian ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam lagi. Kita perbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Nah, seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla, dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari, atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubahnya baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Kemungkinan itu ya, tolong koreksi kalau salah. Kemudian diubah oleh orang lain ini dengan kode ini ya. Kode ini menunjukkan bahwa ini user yang berbeda. Ya, ini user yang menambahkan, kemudian yang mengedit ini ada mengedit dengan jeda waktu yang berbeda ya. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Pengubahnya adalah ID ini, kemudian yang pertama nambahin yang ini adalah ID ini. Ini merefer pada seseorang user ya. Oke, ini yang pertama. Nah, pertanyaannya kenapa baru dimasukkan di 2009 ya. Oke, sebelum masuk situ saya masuk ke ini dulu aja. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan download ini ya, bibliografi, table of. Ya, ini di-download dulu, kemudian yang kedua ini table of content. Ya, selanjutnya title ya. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya, yang ada di PDF ini. Setelah kita download, kita buka aja. Ya, saya menggunakan Acrobat Reader. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat pertama masuk ke menu. Kemudian ya ini untuk beda Acrobat Reader, beda menunya ya, tapi Anda cari yang properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018, bulan Februari, tanggal 19 ya. 19 ya.
Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya, jam 1:12 detik ke 15 PM, jam 1 siang ya, jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodify juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Yang di security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga, yaitu adalah Times New Roman. Jadi skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Jadi ini diperdebatkan juga bahwa Times New Roman itu muncul di tahun setelah tahun 1985 ya. Ini juga ada janggal nih. Ya, ini disclaimer-nya adalah ini saya tidak menyudutkan seseorang, tapi saya hanya menunjukkan bahwa digital forensiknya kita bisa lihat dengan cara sederhana, tidak perlu harus pakai misalnya Kali Linux kah, atau software yang sulit-sulit. Ini cukup dengan PDF aja kita bisa lihat di dalamnya ya. Oke. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Kita masuk ke menu, kemudian ke properti ya, dokumen properti. Nah, di sini ketahuan ini yang buat adalah Baratev dengan menggunakan ada PowerPoint presentation ya. Kemudian dibuatnya tahun 2016 jam 3:22 detik ke 06 PM ya. Ini hampir jam setengah 4 sore ya. Nah, kemudian juga ini di update-nya juga lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Tentunya kali ini teman-teman kita agak terbuka wawasan pikiran yang cukup mencerdaskan masyarakat. Dikarenakan selama ini kita ketahui bahwa yang telah terjadi setiap ada dilakukan persidangan, ya tentunya dalam persidangan tersebut maka yang dilakukan oleh penegak hukum, terutama sekali para hakim, yang selalu tidak adil sama sekali. Ya, masyarakat pun tahu bahwasanya hakim itu tidak pernah melakukan ketegasan dalam melakukan penyelidiki sebuah kasusnya ijazah Joko Widodo. Ya, kali ini memang jauh berbeda. Kita menilai bahwa hakim itu tidak semuanya tidak ada kejujuran, tidak bisa menegaskan keadilan, tetapi ini hakim melakukan kejujuran dengan tegas, mencoba untuk berupaya untuk membuka sebuah kebenaran dari kasusnya ijazah Joko Widodo. Dalam hal ini teman-teman, kita pun masyarakat harusnya memberikan dukungan sepenuhnya kepada para penegak hukum yang jujur, yang memberikan suatu nilai-nilai yang bagus dan membuka semua kebenaran dari ijazahnya Joko Widodo. Seperti yang telah terjadi di persidangan ya, KIP yang telah dilakukan hari kemarin. Kita lihat ini ketua hakim ya atau ibu hakim ini mencoba memeriksa apa saja ya yang telah dilakukan oleh KPU pada data-data Joko Widodo yang telah dilakukan pada saat pemilu tahun 2014 silam maupun juga tahun 2019. Sehingga ini semua menjadi fakta baru, keterbukaan, karena hakim yang jujur mencoba tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, ini terjadinya kemunculan hacker di Indonesia yang bisa mampu membuka sebuah data-data Joko Widodo ya, sebasa dia sekolah
atau di mana dia sekolah di Universitas Gadjah Mada. Ya, itu adalah suatu penyampaian atau yang dibenarkan oleh UGM, maka secara tidak langsung dan secara diam-diam ini hacker membantu timnya Roy Suryo membuka sebuah nomor seri dari data ijazah Joko Widodo, dan sepertinya dia telah menemukan suatu yang sangat janggal dalam nomor serinya Joko Widodo. Ya, tentunya nomor seri yang telah ditemukan itu suatu kebenaran bukan nomor seri Joko Widodo pada sekolah dasarnya. Ya, ini adalah suatu nomor seri orang yang sudah menyelesaikan benar-benar studinya. Ya, yang pernah kita lihat atau kita sudah pernah saksikan dalam suatu berita ijazah Dumatno ya Dumatno kalau tidak salah, itu adalah suatu fotonya yang ada di dalam ijazah Joko Widodo. Mungkin saja itu adalah nomor seri dia yang telah dimanipulasi oleh Joko Widodo. Apabila ini benar-benar sudah terjadi, apa yang mau dibilang lagi oleh ternak-ternak Mulyono ini? Mereka hanya berkuar-kuar saja, memberikan suatu kesaksian yang tidak pernah bisa mereka buktikan di depan para publik. Tapi ini memang sudah sewajarnya diberikan suatu kebenaran oleh masyarakat, bahwasanya mereka sudah cerdas menilai mana yang benar, mana yang salah. Karena selama ini para penegak hukum yang tidak jujur dalam suatu polemik ijazah Joko Widodo, sepertinya masyarakat berpandangan bahwa hukum itu tajamnya di bawah, tumpulnya ke atas. Apa maknanya? Maknanya adalah karena penegak hukum, mereka menegaskan keadilan bagi masyarakat biasa. Sedangkan para pejabat, bila mana mereka melakukan kesalahan, maka mereka menutupinya. Itu yang sudah pernah terjadi di negara saat ini. Ya, teman-teman, apabila ini sudah ditemukan bahwasanya ijazah Joko Widodo benar-benar sudah tidak dipercayai oleh kalangan masyarakat saat ini, mungkin saja ya, apakah penegak hukum mau menegaskan suatu keadilan dalam temuan-temuan baru fakta yang sangat akurat ini? Apabila penegak hukum tidak benar-benar melakukan ketegasan dalam suatu polemik ijazah Joko Widodo, ya tentunya seruan kalangan masyarakat selama ini, mereka pun kecewa dengan penegak hukum. Karena mereka mengharapkan semua penegak hukum melakukan keadilan dalam suatu kebenaran di bangsa Republik Indonesia. Karena hanya mereka lah yang mampu, mereka lah yang bertanggung jawab. Dalam hal ini masyarakat menyerukan bila mana mereka tidak mampu melakukannya, maka masyarakat yang akan bergerak seperti yang di Nepal, seperti yang terjadi dalam beberapa bulan yang lalu, demo besar-besaran di depan kantor DPR. Inilah yang diserukan oleh masyarakat saat ini. Ya, di sini disampaikan oleh kalangan masyarakat, awas, hati-hati, bikin kontrol dan tidak jelas asal usul berita. Jangan menyesal kalau berurusan dengan hukum. Banyak sekali anak Indonesia yang paham tentang forensik digital. Hanya beberapa orang saja yang berani speak up. Ayo, jangan biarkan Dr. Rismond dan Dr. Roy Suryo atau Dr. Tifa dikriminalisasi mereka dengan membongkar komplotan
pemalsuan ijazah UGM sekaligus user sebagai mantan penguasa yang tentu masih memegang sumber daya. Ayo orang-orang cerdas dan jujur bersuaralah. Kalau kalian diam, tentunya negara ini semakin hancur. Karena ahli-ahli digital provinsi seluruh Indonesia segera bersatu dan merapat dengan Rismon demi bangsa dan negara kesatuan kita. Ya mungkin sabar saja ya rakyat Indonesia. Karena semakin terang benderang kelihatan semua yang telah dilakukan oleh Joko Widodo. Ya, baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini pembahasan video kali ini. Kita akan nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman berikan tanggapan Anda melalui menuliskan di bawah komentar. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati. Sorry polisi somai kau tengah berwalah. Jadi agak ribut naik ya. Oke, silakan mantap.